Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 11. Pada pertemuan yang ke-12 ini, Jumat tanggal 13 November tahun 2020, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Ini adalah materi terakhir kita di semester ini, yaitu sumber daya alam. Yang akan kita bahas apa mengenai sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup. Itu adalah sumber daya alam, dan Indonesia banyak memiliki sumber daya alam. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai klasifikasi sumber daya alam. Ternyata sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi atau digolongkan menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan nilai gunanya. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Jadi kita akan bahas yang pertama, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Jadi kalau kita sudah menggunakannya, kita bisa memakainya lagi dengan cara menanam, dengan cara mendaur ulang yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Sumber daya alam dapat diperbarui, contohnya ada hutan, ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, ada sumber daya air, sumber daya udara, sumber daya energi. Itu adalah sumber daya yang kita bisa pakai kembali dengan cara menanam atau siklus daur ulang yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi setelah kita memakainya, ya sudah, kita tidak bisa memakainya kembali. Contohnya adalah 1. Minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Yang ketiga, batu bara. Yang keempat adalah mineral. Kalau kita sudah memakai, sudah hilang, kita tidak bisa memakainya kembali. Contohnya apa? Bensin yang kalian pakai itu disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya itu ada 3. Jadi sumber daya alam itu terbentuk karena ada 3 ini. Yang pertama, sumber daya biotik. Yang kedua, abiotik. Yang ketiga, sumber daya lingkungan. Kalau biotik itu contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya tadi ada, kalau tumbuhan dari batu bara, kalau hewan minyak bumi. Kalau abiotik adalah sumber daya yang dapat diperbaharui juga, termasuknya ada air, tanah, dan udara. Kalau lingkungan alam adalah perpaduan antara abiotik dan biotik. Contohnya gunung api, pantai, lembah, pesisir. Yang ketiga, berdasarkan nilai kegunaannya, yaitu sumber daya yang memiliki ekonomi tinggi, sumber daya memiliki ekonomi rendah, dan sumber daya non-ekonomis. Kalau memiliki ekonomi tinggi, harga jualnya tinggi. Contohnya emas, perak, berlian, itu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kalau yang rendah, contohnya pasir, batu gamping, batu kali. Karena apa? Harganya murah. Kalau non-ekonomi, contohnya satu yang kita hirup, ada udara, ada angin, dan ada sinar matahari. Yang ketiga, berdasarkan pemanfaatannya ada 5.
Jadi ada sumber daya materi, sumber daya hayati, sumber daya energi, sumber daya ruang, dan sumber daya waktu. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu berdasarkan habitatnya. Jadi sumber daya alam bisa didapatkan. Yang pertama adalah sumber daya terestis di daratan, yang mendapatkannya itu di daratan. Yang kedua, sumber daya alam akuatis, dan kita bisa mendapatkannya di perairan. Itu saja pembahasan kita kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM 1. Dan untuk penjelasan yang lebih lengkap, kalian bisa melihat link YouTube di bawah ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan mengerjakan UKBM dengan senang dan gembira. Setelah itu kalian bisa mengirim ke WA saya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.